Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita juga harus senantiasa bersyukur kepada Sang Pencipta karena telah memberikan bermacam-macam nikmat terhadap diri kita sendiri. Salah satunya yaitu nikmat kesehatan, umur panjang, dan masih banyak lagi. Sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang saat ini kita lakukan, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, sekarang Ibu mau mengecek apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Ada yang bisa pimpin di sini, yang bisa jadi dirjen? Saya, Bu. Oke, ini silakan maju. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Salah satu dari kalian ketua kelas silakan pimpin doa. Fira, ayo pimpin doa. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama di sini yaitu dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa dapat menelaah bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan secara benar. Kemudian yang kedua yaitu dengan menuliskan hasil pengamatannya, siswa mampu membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang menulis analisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat dan jelas. Oke, langsung saja kita mulai ke materinya, yaitu materi tentang interaksi manusia. Dimana mungkin kalian di sini ada yang sudah pernah dengar kata interaksi? Bagaimana? Belum, Bu. Oh, belum. Baiklah, di sini interaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang manusia yang saling berhubungan dengan tujuan tertentu. Di sini ada berbagai macam jenis interaksi, yaitu interaksi antara individu dengan individu, kemudian antara kelompok dengan kelompok, dan antara individu dengan kelompok. Selanjutnya yaitu ada berbagai macam ciri-ciri interaksi, yaitu diantaranya interaksi harus dilakukan lebih dari satu orang. Kenapa dikatakan harus lebih dari satu orang? Karena kalau hanya satu orang itu tidak bisa dikatakan interaksi, karena itu berarti siswanya atau individunya itu melakukan berbicara terhadap dirinya sendiri. Berbeda kalau dengan interaksi itu minimal harus dilakukan oleh dua orang. Misalnya Fira dengan ini sedang melakukan percakapan, berarti kalian sedang melakukan interaksi seperti itu. Kemudian kalau Nini berbicara sendiri, nah berarti itu bukan interaksi namanya, tetapi Nini berbicara kepada dirinya sendiri. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu adanya tujuan tertentu. Nah, orang melakukan interaksi pasti ingin menyampaikan tujuan tertentu kan. Contohnya misalnya interaksi yang dilakukan di pasar. Tujuan dilakukan interaksi di pasar itu berbagai macam. Salah satunya yaitu untuk mencapai suatu transaksi antara pedagang dengan pembeli, seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga di sini ada dimensi waktu, di mana dimensi waktu itu berupa interaksi yang dilakukan di masa lampau, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial dengan lingkungan. Apa aja sih bentuk-bentuknya? Yang pertama ada asosiasi, di mana asosiasi itu selalu mengarah kepada persatuan, kerjasama, atau hal-hal yang positif yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Jadi di sini yang pertama itu ada
kerjasama. Kerjasama itu usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian yang kedua di sini ada akomodasi. Oh ya, tadi ibu lupa mencontohkan kerjasamanya. Untuk kerjasamanya di sini, misalnya orang berinteraksi untuk bermusyawarah untuk mencapai suatu penyelesaian terhadap masalah yang tengah dialami atau tengah dihadapi. Berarti orang berinteraksi di situ untuk bekerja sama dalam hal memecahkan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua ada akomodasi. Nah, akomodasi ini berawal dari perselisihan atau pertengkaran, di mana akomodasi ini berupaya untuk meredakan atau menyelesaikan pertengkaran yang terjadi. Nah, di sini sama juga kayak tadi ya, jadi berupa kayak musyawarah gitu untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, benar. Kemudian yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara orang perorangan. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya ada seorang anak A itu beragama Hindu dan anak B beragama Islam. Nah, anak yang beragama Hindu ini merupakan minoritas atau kumpulannya itu sebenarnya kecil saja ya pada satu kelas itu. Kemudian anak-anak yang lain saling kayak mengintimidasi anak yang beragama Hindu ini karena dia berbeda dari teman-temannya yang lain. Jadi di sini timbulnya interaksi itu karena ingin memecahkan adanya perbedaan tersebut. Jadi ada orang jadi interaksi yang mereka timbulkan nanti merupakan interaksi yang bertujuan memecahkan perbedaan agar agar siswa yang tadi itu yang memilih perbedaan menjadi dihapuskan perbedaan yang dilakukan atau yang mereka lakukan terhadap anak yang beragama Hindu ini. Kemudian akulturasi. Akulturasi ini mirip dengan asimilasi, yaitu tetapi di sini akulturasi itu lebih kepada kebudayaan asli dari kelompok tersebut, tetapi masih ada, misalnya kayak kebudayaan terpadu dan menghasilkan budaya baru tanpa membuat budaya aslinya itu hilang. Misalnya perpaduan antara musik Melayu dengan musik Spanyol yang menghasilkan musik keroncong. Kemudian di sini yang kedua yaitu ada disosiatif. Disosiatif ini merupakan cenderung mengarah kepada perpecahan kelompok. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial disosiatif meliputi persaingan, kontroversi, dan pertengkaran. Jadi kayak orang yang bertengkar mereka itu merupakan suatu interaksi, tapi interaksi yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu kalian akan membaca teks, yaitu teks manusia dengan lingkungan. Kalian bisa membacanya pada buku halaman 10. Bisa dibaca sekarang anak-anak? Baik, Bu. Apakah sudah selesai kalian membacanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Selanjutnya di sini kalian akan mengerjakan beberapa soal terkait dengan teks yang telah kalian baca barusan. Kemudian setelah itu nanti ibu akan memberikan kelompok. Kemudian itu merupakan tugas LKPD 1 buat kalian. Nah, buat LKPD 2-nya di sini kalian akan melakukan suatu pengamatan terhadap lingkungan sekitar, di mana kalian di sana akan menjawab beberapa pertanyaan juga yang diberikan oleh ibu. Oke, untuk pengerjaannya di sini kalian tidak mengerjakannya secara individu, kalian akan mengerjakannya secara kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Oke, diatur saja ya, dari absen 1 ke 4 itu kelompok 1, kemudian 5 sampai 8 itu kelompok 2, begitu juga seterusnya. Oke, selanjutnya di sini ibu akan memberikan LKPD-nya ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Oke. Sudah bisa kalian kerjakan sekarang ya anak-anak. Baik, Kalian Bu. cukup mengamati saja mengingat kembali apa aja sih interaksi-interaksi yang kalian bisa kalian ingat
dari masyarakat. Mungkin kalian mengingat interaksi di rumah, di lingkungan masyarakat, atau bisa juga interaksi di sekolah. Ingat ya, semua yang kalian kerjakan itu harus sesuai dengan pertanyaan yang ibu berikan. Jangan sampai melenceng ya. Kalau melenceng itu tidak akan tercapai tujuan pembelajaran kita itu. Oke, ibu rasa sudah cukup ya waktu kalian untuk mengerjakan soalnya LKPD 1 dan LKPD 2. Selanjutnya kalian akan mempresentasikannya per kelompok. Jadi nanti kelompok 1 maju presentasi duluan, kemudian kelompok 2 dan seterusnya itu menanggapi apa aja sih kekurangannya mungkin, atau saran-saran yang ingin kalian berikan, seperti itu. Oke, langsung saja kelompok 1 silakan maju. Oke, berikan tepuk tangan untuk kalian. Oke, presentasinya sangat bagus. Kemudian kelompok lain juga menanggapinya juga sangat bagus, memberikan saran, kemudian mengeluarkan pendapatnya tentang apa sih kekurangan yang yang ada pada presentasi kelompok 1 tadi. Oke, di sini ibu mau nanya lagi nih, menanyakan kembali terkait hasil presentasi kalian tadi. Nah, bisa kalian sebutkan lagi tanpa melihat hasil diskusi kalian tadi. Apa aja sih contoh interaksi? Sebentar. Apa saja bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan? Tanpa melihat buku ya, tanpa melihat buku. Saya Bu. Oke, Nining. Menyiram bunga. Oke, ada lagi. Menanam pohon jagung. Oke, terus ada lagi. Memetik buah Bu. Oke, bagus. Jadi semua yang kita lakukan itu merupakan interaksi kita terhadap lingkungan alam. Nah, seperti menyiram tanaman, menanam pohon, memetik buah, itu merupakan interaksi atau kegiatan yang kita lakukan dengan tumbuhan atau lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Kemudian nih, kalau itu kan udah interaksi dengan lingkungan alam kan. Kalau contoh interaksi dari lingkungan sekitar, lingkungan bermasyarakat, apa aja sih contohnya? Berbicara dengan teman sebangku. Oke, ada lagi. Tawuran Bu. Oke, kalau tawuran itu bentuk interaksi yang mengarah ke yang negatif ya. Iya, Bu. Oke, jadi bermacam-macam. Misalnya kayak kita interaksi berbicara dengan orang tua, misalnya meminta uang atau meminta bantu kepada teman, meminjam pulpen, ballpoint, atau meminta ayah mengantar kita ke sekolah. Itu merupakan bentuk interaksi. Kemudian setelah itu di sini ibu sudah menyiapkan beberapa soal evaluasi atau soal latihan yang akan kalian kerjakan pada hari ini. Di sini terdapat 5 soal pilihan ganda yang akan kalian kerjakan yang berkaitan dengan interaksi sosial. Jadi waktu pengerjaannya 10 menit ya. Jadi 1 menit itu kalian dapat mengerjakannya 1 soal kalian dapat mengerjakannya 2 menit. Oke, silakan langsung saja ini. Jangan rebutan ya ini. Ada kok. Saya Bu. Lihat ke sini. 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Baik Bu. Oke, sudah 10 menit, berarti tandanya kalian sudah harus mengumpulkan soal-soalnya. Baik, ini. Oke, sudah ya. Ya Bu. Sekarang ibu mau nanya lagi nih, mungkin ada kendala pas kalian mengerjakan soal-soal tadi, bukan soal-soal kelompok LKPD 1 dan LKPD 2, ada kesusahan atau kendala-kendala apa aja sih yang kalian alami waktu kalian mengerjakan soal? Gak ada Bu. Oke, nggak ada ya, mudah. Karena interaksi sosial itu merupakan keterkaitan kita atau sesuatu yang sangat
tidak asing bagi kita ya. Iya, Bu. Yang interaksi sosial juga itu merupakan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Oke, baik. Oke, dengan berakhirnya penjelasan teman kalian tadi yang mengemukakan soal tentang interaksi sosial, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk senantiasa belajar dan tetap menjadi siswa yang berprestasi agar kalian dapat membanggakan kedua orang tua kalian. Siswa yang berilmu maka dia akan memperoleh kesuksesan yang tinggi. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Toto kelas bisa pimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Toto kelas. Baiklah, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam